fakir, ana masih sanawiyah, masih SMP. Kita ngaji. Terus ngelihat guru kita ini dari satu masjid, lalu kemudian ke tempat orang-orang muhsinin, lalu kemudian terlintas dalam pikiran ana, terus orang yang di kampung, yang di hutan, siapa yang berdakwah ke sana? Itu mulai sanawiyah. Iya, ketika sanawiyah. Masya Allah. Terus yang jauh di kampung, siapa yang ke sana gitu. Jadi ya Allah, nanti kalau engkau berikan satu saat kita ke kampung. Lalu kemudian setelah kuliah pulang, kenangan itu tetap kita ingin ke kampung. Akhirnya ada mahasiswa yang pulang dari KKN. Ustadz, kami baru aja masuk ke dalam hutan begini. Kapan Ustadz ada waktu? Secepatnya. Akhirnya kita pun berangkat dari kota Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau. 2 jam perjalanan, kita berhenti sejenak di Pangkalan Kerinci namanya, Kabupaten Pelalawan. Kita buat tabligh akbar dulu, penggalangan dana. Dana ini 100% kita bawa ke dalam. Adapun yang masuk ke dalam ini perwakilan dari ormas-ormas setiap lembaga-lembaga 2 orang saja. Dan kita umumkan bahwa makan kita dengan minyak, dengan sewa perahu, semuanya biaya tanggung sendiri. Jangan diambil ini, supaya ini bersih. Lalu kemudian kita lanjutkan lagi 2 jam dari lokasi itu, kita akan sampai ke satu tempat namanya, sampailah kita ke Bali. Balilas maksudnya. Nama tempat itu Balilas. Kita tabligh akbar lagi, penggalangan dana 2 kali. Sebelum antum ke Mesir? Setelah pulang. Setelah pulang. Nah, jadi setelah 2 jam, 4 jam berhenti, habis itu jalan tanah merah, tanah liat. Setelah itu barulah sampai lebih kurang 5 jam sampai ke tepi sungai, mobil tinggalin di situ, baru kita naik perahu ke dalam. Perahu ini hanya muat sekitar paling banyak 5 orang. Itu pun kalau berat badannya ideal seperti saya ini, maksudnya gitu. Lalu kemudian setelah itu perahu, tolong jangan terlalu fokus di situ. Ini sungainya sungai batu. Dia tanah liat. Iya. Dilema susahnya kalau lagi hujan lebat, banjir, air deras, sehingga susah untuk melawan arus. Kalau lagi musim kemarau, kita lebih banyak turun daripada naik, karena dia dangkal. Ya, jadi diangkat perahunya berarti. Iya, kadang beberapa kali ini, dan melawan arus. Waktu mau berangkat itu kita mesti melawan arus untuk sampai ke tujuan. Jadi kami kebetulan qadarullah musim kemarau, air surut, hujan rintik-rintik, tidak bawa mantel payung, cuman pakai daun pisang sampai ke sana basah selama berangkat jam 9 pagi, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 asar baru sampai 7 jam. Dan itulah makan yang paling nikmat, Habib. Masya Allah. Laparnya luar biasa, kedinginan menggigil. Sampai ke dalam kita lihat hanya gubuk yang, mohon maaf, masjidnya lebih bagus lagi kandang sapi. Karena dindingnya papan yang sudah lapuk, lalu kemudian lantainya semen yang sudah retak-retak, dengan sebagiannya tanahnya udah keluar, ditutup dengan. Jadi kita awal sudah datang, apa yang kita lakukan ke depan? Berarti kita mesti bangun masjid. Saya pikir pertama kita mesti bangun masjid ini, dan di depan itu terasnya mesti luas supaya ketika kita datang kita bisa tidur di situ. Allah. Itu berarti antum berangkatnya setelah subuh dari Dari Pekanbaru. Udah berhari-hari betul. gitu. 2 hari. Hari pertama kita berangkat pagi di tabligh akbar ini, nginap dulu, tinggalkan mobil, baru malamnya kita nginap di tempat masyarakat. Kemudian mau wudhu mesti turun ke bawah. Dengar suara. Malam itu kita ditemanin sama Pak. Dengar suara. Saya tanya, setelah pulang, suara apa Pak? Itu suara harimau Pak Ustaz. Loh, kok suaranya gitu? Dia malam memang gitu. Kita ini sekarang sedang di tempat perlindungan harimau Sumatera. Tapi mungkin harimau tidak terlalu tertarik karena dia ini tulang semua. Kalau lihat Ustaz Salim mungkin senang dia. Itu berapa lama Ustaz sampai akhirnya mulai menemukan
chemistry dengan orang-orang yang ada di sana itu? Mereka nerima atau mungkin ada momen mereka itu masih tanya dulu ini siapa? Atau mereka langsung terima dan alhamdulillah gimana? Kita sebelum masuk kita udah bertemu dengan adik-adik yang lebih dulu lama di sana. Jadi adik-adik lah yang mengenalkan bahwa yang datang ini adalah rombongan orang-orang baik. Alhamdulillah. Mereka tidak ingin merusak alam, mereka tidak merusak tatanan apa yang sudah ada di tempat kita. Dan kita membawa ke dalam itu bagaimana cara budidaya kelulut seperti tawon, lebah, tapi madunya lebih mahal, lebih asli karena ini banyak di dalam hutan. Jadi kalau datang ke dalam untuk membangkitkan ekonomi itu lebih mengena daripada tablik akbar. Dan kita nggak bisa tablik akbar dalam karena mereka kita angkat ketika lewat naik sampan rumah mereka di tepi sungai, kita angkat dengan PD-nya ke tangan, mereka cuek aja. Mereka nggak kenal. Nggak ada di Pontianak waktu itu ya. Oh, beda. Jadi antum sempat walaupun itu katakanlah Muhammad Al-Fatih Junior Ustaz, yang ngangkat kapalnya itu antum ngangkat perahu. Ya begitu ya. Sampai perjuangan luar biasa. Allah. Ini di daerah yang Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Yang Talang Mama itu juga di situ sama. Itu nama sukunya Talama. Talang secara bahasa artinya kebun. Mama itu artinya adik ibu kita yang laki-laki disebut dengan mama. Jadi kebun paman. Kebunnya paman. Kebun gitu. Kalau kebun. Talang bahasa Jawa itu ya supaya nahan air hujan ya. Air hujan. Ini kebun. Iya. Jadi seolah-olah seorang akan mengatakan, kamu kemana? Kami ke kebun paman kami. Masya Allah. Jadi masih ada hubungan keluarga. Padahal jauh sekali. Jauh sekali. Iya. Itu mayoritas Islam mereka di sana. Sebagiannya Muslim, sebagiannya animisme. Kelihatannya seperti dakwah yang belum selesai. Karena di akhir mantra-mantra mereka itu kita temukan ujung-ujungnya berkat la ilaha illallah. Tapi mereka tidak sholat, tidak tahu baca Quran, tidak ada syariat. Kelihatannya proses dakwah yang belum selesai. Mungkin dulu pernah ulama datang, baru sempat ajar itu. Baru sempat mengajarkan Allah dan Muhammad. Masya Allah Ustaz, alhamdulillah, semoga diberi kelancaran, keberkahan Ustaz ya. Kalau kita tidak mampu yang seperti itu Ustaz. Ana pikir dulu makadam yang Ana lewati itu sudah luar biasa. Allahu Akbar. Tapi ternyata masih banyak makadam-makadam yang lain yang ada di sana.